Saya terdengar, suara saya terdengar. Benar, Pak. Oke, baik, kita mulai ya. Siti Mas Pupah mana? Siti Mas Pupah, Ya, ini Pak. kamu judulnya bikin apa tuh? Kayaknya nggak bikin soal deh dulu. Kok sekarang jadi bikin soal? Judulnya perancangan sistem informasi aplikasi gizi menggunakan Nightbase dan Kakmin. Aplikasi apa? Aplikasi aplikasi gizi balita. Aplikasi Balita. Iya, sistem informasi. Bab 1, bab 2-nya ada enggak? Ada. Boleh di-share enggak? Boleh, sebentar. Udah kelihatan belum, Pak? Ya, datasetnya udah ada. Udah ada. Coba lihat. Boleh dikirim lewat chat. Oh, Saya oke. share aja di sini nanti. Yang bab 1, bab 2-nya. Bab 2. Iya. Dikirim ke chat. Udah dibetulkan belum yang dari saya review? Udah dikirim. Kirim kemana? Ke WA. Ke sini masuknya di chat. Di chat. Sebentar, Pak. Chatting. Udah, Pak. Terus diapain ini dataset yang kamu buat ini? Itu nanti mau dibikin perbandingan pakai metode Kakmin sama Nightbase. Perbandingan untuk apa? Perbandingan untuk menilai status gizi balita. Status gizinya diapakan gitu? Kalau sudah dibandingkan terus kenapa? Untuk mengetahui status gizi balitanya dia udah termasuk yang obesitas, baik atau buruk. Oh gitu. Hmm.
Ini buku apa ini? Itu dari e-book. Judulnya emang data mining untuk perguruan tinggi. Coba saya cek. Iya, Pak. Oh, kamu lihat lihat di punya bukunya. Iya, pinjam dari Perpusnas. Oh, di Perpusnas ada. Oke. Iya, Perpusnas. Oke. Nah, ini sudah ini. di bawah, Pak. Di bagian yang kedua. Ini kamu KDD dari mana? Dari buku tersebut? Iya, dari bukunya. Apa beda KDD sama Kris DM? Kan saya nyuruhnya Kris DM. Ini yang asing-asing gini di ini ya, dimiringin ya. Dimiringin. Oh, iya, Iya. baik, Pak. Domain understand connection, pre-processing. Oh, implement ini kayaknya emang employing. Ini kalau di Kris DM namanya pemodelan. Ya nggak apa-apa sih. Anda apa Anda bikin menggunakan KDD. Jadi ini kan karena nah, kalau Kris DM ini standar industri ya, Kris DM. Kalau KDD ini eh, konsep yang diberikan oleh akademisi ya sebelum ada Kris ya sebetulnya sama ya. Cuma kalau mengacu di KDD ya nggak apa-apa, Anda benar juga gitu. Langkahnya lebih panjang gitu. Nah, nanti Anda belajar juga atau membaca juga mengenai Kris DM ya. Iya, Pak. Kris DM itu sama sih. Yang pertama eh, memahami data, kemudian ada pre-processing, kemudian ada validasi data, kemudian nah di sini tuh pemodelan ya. Kalau di Kris DM namanya modeling ya. Nih, jadi memilih algoritma data mining yang cocok. Nah, ini kalau di Kris DM namanya eh, pemodelan. Memang KDD ini eh, apa ini standar yang lebih detail gitu ya, karena memang dibikin ideal gitu ya. Seperti halnya kalau kamu belajar jaringan ini jaringan komputer, kan ada TCP/IP dan ada ISO ya kan? ISO ada Iya, yang masih ingat nggak ISO singkatannya apa? OSI, maaf, bukan ISO, OSI layer. Nah, OSI layer. Nah, ada berapa OSI layer itu? Itu kan ada 7 ya, seven layer. Kalau TCP/IP kan hanya 5, tapi sebetulnya itu sama ya. Cuma ada satu bagian yang kalau di IP TCP/IP satu bagiannya dijadikan satu dengan bagian yang lain, jadinya 5, tapi sama. Nah, ini mirip dengan ini ya. KDD ini memang dirumuskan ya untuk sebagai standarisasi, tapi untuk industri dia lebih dipersingkat. Nah, ini kalau di KDD, kalau di Kris DM, ini bagian akhir dari ini, eh, bagian akhir dari proses tadi. Oh, Anda, oh lah, ini maksud saya. Anda pelajari ya, ini ya.
apa itu business Ya, understanding, meskipun nggak ditulis ya, meskipun nggak ditulis karena kamu sudah nulis di sini. Gitu. Jadi nanti kalau kamu diuji misalnya, ini pakai apa nih tahapan untuk menganalisa datanya. Oh, saya pakai KDD Pak, saya jelaskan di sini gitu. Kalau misalnya dosennya nyenggol-nyenggol ke Kris DM ya, kamu udah paham, udah tahu juga gitu. Nah, ini kan sama kan? Cuma ini lebih dikit loh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D, E, F. Ini sampai I ya. Business understanding, data understanding. Nah, ini di awal-awal. Bisnis memahami bisnis ya. Domain understanding ini. Understanding ini nanti kamu jelaskan di bab 3. Nanti dikeluarkan lagi nih. Kamu mau pakai yang mana? KDD atau Kris DM? pakai yang KDD aja, Pak. KDD. Berarti nanti di bab 3 ini kamu jelas ini domain understanding atau KDD goal-nya untuk kasusmu apa gitu ya. Misalnya datasetnya apa sih? Saya lihat. Saya tak share screen aja deh. Cepet. Nah, ini misalnya inilah tahap 1 KDD. Oh, saya di sini ada nama, tempat, tanggal, jenis kelamin, jenis kecamatan dan sebagainya, dokter keluhan, kunjungan berat badan dan sebagainya. Nah, ini mau diapakan? Ini kamu cerita. Data ini mau diapakan? Ini cerita dari poin A ya. Kemudian selection and edition ini mau yang Anda pilih mana? Gitu. Mungkin nggak selalu harus semua dipilih ya. Misalnya ini nomor ini kan nggak mungkin dipilih ya nomor ini. Nah ini Iya, Pak. cerita dari ini selection dan edition. Nah, pada tahap penelitian ini tahap seleksi dan edisi itu penambahan ya. Seleksi dan penambahan atribut atau variabel apa ya datanya. Ini namanya fitur ya. Ada beberapa yang menyebut ini fitur, ada beberapa yang menyebut ini atribut tergantung buku apa yang kamu baca. Nah, di sini nanti kamu cerita nih bab 3 pada tahapan seleksi and addition misalnya ya di sini, maka bagian ID ya ini kan ID ya, nomor ya. Nomor tidak diikutkan dalam proses. Kemudian nama juga, nick juga. Jadi yang diambil misalnya cuma golongan darah, jenis kelamin, dokter, apa berat badan dan sebagainya. Seperti itu. Itu ceritanya itu seperti itu nanti. Nah, nanti kamu cerita di sini yang pre-processing ini apa ceritanya? Di sini itu pembersihan dan pre-processing data. Nah, ini operasi dasar pembersihan data yang konsisten tanpa noise. Datamu ada nggak ini yang misalnya nggak konsisten, misalnya gini, nggak konsisten ini misalnya gini. Nah, golongan darah. Di sini ada K nih misalnya. Nah, ini termasuk data nggak konsisten. Harusnya apa? Golongan darah itu ya A, B, AB, sama O ya, kalau nggak salah ya. Kok di sini ada K? Nah, ini diproses di sini. Ada enggak di situ misalnya? Oh, ternyata ada. Nah, kalau ada, apa yang Anda lakukan? Apa dihapus datanya? Hapus, ini ya. Hapus gini, apa diasumsikan gitu ya. Oh, misalnya A deh, pokoknya yang kosong-kosong diberi A atau O misal. Gitu. Itu cerita dari preprocessing. Kemudian transformasi. Nah, ini transformasi kamu perlu nggak dirubah menjadi misalnya ini kalau si kemarin punyanya Juliano itu yang nilai-nilai kayak gini itu dirubah menjadi berat, agak berat, sedang, atau misalnya kurus, agak gemuk gitu ya, atau berisi misalnya. Nah, itu cerita dari ini ya transformasi. Baru setelah itu kamu pemodelan, ini cerita di pemodelan gitu ya, memilih metode. Nah, ini kan sudah kamu tentukan di judul ya, KNN dan naik bias. Oke. Setelah itu
Ini evaluasi. Evaluasi dan interpretasi itu membaca hasilnya ya. Nah, kalau klaster kan nanti kamu buatkan visualisasi klasternya, diinterpretasi. Oh, ternyata yang kurus, ini kan ada berat badan nih. Yang kurus misalnya kebanyakan kok dari Cianjur misalnya ya. Nah, misal gitu ya. Nah, itu klaster. Ya, saya kira itu ya. Itu mengenai teori. Kemudian kegunaan. Ya, ini nanti kamu jelaskan di bab 3 yang barusan saya ngomong. Gunaan data ini. Oke. Oke. Apa sih bedanya supervised dan unsupervised? Punyamu termasuk supervised apa enggak? Wih, wih, Supervise, Pak. supervised ini. Kalau ditanya penguji gimana? Tahu nggak jawabnya? Sekarang tahu nggak jawabnya? Sekarang, kalau sekarang nggak tahu, segera cari tahu ya. Ini clustering. Nah, ini siapa nih? Dimulai, loh kok ada titik-titik. Clustering adalah di buku yang tadi nggak ada ini. Bukunya yang data mining untuk pendidikan, teknik clustering ini. Kalau bisa dibaca ya bukunya ya. Kalau dari jurnal memang kecil-kecil ininya. Ilmu apa itu? Deskripsi ilmunya dikit-dikit karena memang di jurnal nggak. Ada sih, Pak. Cuman kalau yang untuk yang clustering, iya. Nah, ini loh Pak ada Di titik. yang buku itu ada. Cuman karena Papa juga pinjem lagi buku, jadi bentuknya ada lagi e-book satu lagi. Dia ngebahas data mining sama yang sekaligus clustering juga. Oh iya, oke. Jadi acuan bukunya nggak cuma satu. Iya, oke. Oke. Nah, terus ini loh titik-titik ini Pak ada titik-titik. Ini apa ini? Titik-titik. Siapa nih Ari Sunarti? Teman satu kos. Ini. Buku untuk webnya menggunakan buku apa? Yang mana, Pak? Ini pengertian website. Oh, itu dari buku, Pak. Nama penulisnya yang dari buku itu pinjem dari Unsada. Ya, ini maksudnya pada titik-titiknya ini ya. Kan orang kalau kamu lupa nggak melengkapi nanti dikira nggak selesai. Ini loh, lihat kan? Iya. Titik ini ya. Nah, ini juga kenapa kok pada titik-titik nggak selesai ngantuk waktu nulis ini? Selesaiin ya. Ini loh. Rasmussen sampai CSS. Oh iya sama nah. Ini apaan? Iya, Pak. Fungsinya bootstrap ini buat apa ini? Ini Pak ada tanda kutipnya segala. Fungsi bootstrap. 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 Oh, itu buat mengutip. Oh, itu oke.
Bootstrap ini loh, iya buat apa ini Bootstrap? Kamu nulis Bootstrap ini salah ketik apa gimana? Kalau website yang responsif itu apa ya responsif? Kamu lagi di mana tuh sekarang? Lagi di tempat kerja. Oh, kerja. Oke, ini responsif ini loh. Cari tahu ya, Ya, Pak. MariaDB. Ini MariaDB sama MySQL bedanya apa? Sebenarnya sama sih, Pak. Kegunaan MariaDB sama SQL itu sebenarnya sama. Cuman eh, MariaDB itu lebih ke versi terbarunya aja. Kemarin saya revisi di situ juga. Masih bahas MySQL. Kok nggak tidak lanjutin nih, Agile? Agile lu ah, Oh, Agile. ini diganti. Lah ya diganti nggak apa-apa biar kamu baca-baca orang sama kok. Ya, jadi kan gini, mana mana ininya Oke, Pak. bedanya. Nah ini sebetulnya sudah ini kayak gini ini sebetulnya sudah bukan waterfall murni ya, karena ada iterasinya ini. Nah, yang begini. Coba kamu baca buku lagi tentang Agile atau iteratif atau extreme programming ya. Artinya biar biar wawasannya bertambah gitu. UML. Oke, oh ini sudah tuh UML. Unified Modeling Language. Kalau nggak Munawar, Jeffrey L. Witten. Nggak ada yang lain apa? Kemarin sih pas lagi ke kampus pinjam buku, itunya cuma 2, jadi belum sempet pinjam buat ituan dari buku. Aktor, use case. Oke. Hmm. Konsep data mining dan penerapan. Siapa yang nulis ini? Ini dari e-book, Pak. Pinjam dari Ipusnas. Dari mana? Dari Ipusnas. Ipusnas. Iya. Ipusnas itu apa? Oh ini Denny Julata. Um, Denny William Muhammad. Mana nggak ada Muhammadannya? Nggak ada ada 3 ini orang. Zarli. Ini Pak Muhammad Zarlis. Udah dibaca? Udah Pak, baru sampai yang ini. Cuman lagi masih baca proses buat pas pemasukan metode ke aplikasinya. Soalnya kan kemarin referensinya dari jurnal, terus akhirnya nyari lagi buat lebih akurat datanya, jadi nyari di buku. Tiga. Bab 3 ini berarti ini ya, nanti mengisi ini apa mengisi angket gitu. Di bab 3 masih perancangan. Oh, iya. Upah sih lihatnya yang mengisi data itu ditaruh di bab 4. Sebentar, sebentar. Nah ini loh, enggak nanti skenario usernya itu loh, ngisi di sini nanti. Iya, Cek isi, hasil cek isi. Masukannya apa ini nantinya? Mana di paling awal mana? Oh ini login. Ini pakai apa ini? Komputer di puskesmas atau gimana? iya Pak. Cek isi gimana caranya?
Oh Itu ini nanti ada, itu nanti berat badan. setelah Berat badan. registrasi nanti keluar form. Jadi menilai cek gizi hanya dari berat badan dan tinggi badan saja. Iya, dari itu kemarin pas waktu sidang judul juga ditanyanya kan emang dari situ, terus katanya kalau bisa kalau mau ditambahin dari sekalian jenis kelamin. Tapi kata pengujinya nggak apa-apa kalau cuman memang mau mengukur cuman dari tinggi badan sama berat badan. Kamu punya buktinya. Iya, pas revisi kemarin Coba sidang kayak revisi. gitu. Dashboard cek gizinya, profil. Profil ini apa? Gizi apa ini? Profil. Nah, itu profil user. Data pas dia udah ngisi nama, alamat. Terus hasil ininya di mana nanti? Menampilkan apa nanti hasil eh, clusteringnya di mana? Di bagian mana? Ditaruh di bagian lihat hasil cek gizi nanti. Oh, hasil cek di sini ada dua ini berarti ada dua tampilan. Yang Ya, satu naik bias, yang iya ada satu dua tampilan. Iya langsung di bawah sama di atasnya Pak. Tapi masih belum ini sih belum berhasil soalnya masih pelajarin metodenya juga. iya. Oke, ya sudah cukup ya. Banyakin membaca ya, Ya, iya, makasih ya Pak. sama-sama. Ada yang lain? Oh, nggak ada, selesai. Mega, penulisan sudah diperbaiki yang kemarin? Sudah ada yang beberapa, Pak. Sudah ada beberapa. Kenapa, Pak? Sudah diperbaiki yang penulisan kemarin. Sudah, Pak, beberapanya, Pak. Ya. Kalau nggak ada lagi, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.